Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, azan subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah syukur kita haturkan kepadanya, nikmat besar masih teralirkan untuk kita semuanya, sehingga kita semakin mendapatkan kesempatan nambah bekal kita. Dengan berlalunya Ramadan, insyaallah kita telah pernah melaksanakan puasanya. Dengan Syawal yang sudah separuh lebih sedikit telah berlalu, semoga puasa Syawal 6 hari sudah kita kerjakannya. Apabila belum, waktu yang ada supaya dimaksimalkan setelah utang-utangnya diberesi. Jangan mendahulukan yang sunnah bila yang wajib belum. Gak mungkin orang melaksanakan sregep sholat sunnah lek wajibnya nggak ditandangi, nggak ada gunanya. Nggak sholat sunnah tidak dosa, nggak sholat wajib wayah pun tak karu-karuan nanti. Maka kerjakan yang wajib dulu, maka segera. Semoga saja apa yang sudah kita kerjakan, puasa kita, sholat malam kita, qiraah kita, sedekah kita, tobat istighfar kita, semuanya diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga bisa menjadi bekalan sewaktu-waktu kita disowankan kepadanya. Idul Fitri bukan kembali suci, tapi kembali makan. Makanya semakin ngati-ngati. Minal a'idin wal faizin, bukan orang yang kembali suci, tapi orang yang semoga kembali untuk taat kepada Allah dan semoga jadi orang yang sukses karena ketaatannya. Maka berucap minal aidin wal faizin bukan otomatis dosanya habis. Kenapa? Itu doa. Semoga kita menjadi orang yang kembali taat kepada Allah dan jadi orang yang beruntung, itu doa. Dan itu butuh perjuangan. Maka untuk itu, tanda kebaikan kita selama Ramadan, sekira itu memang sah, adalah dengan bertahannya kita taat di masa-masa berikutnya. Karena Ramadan itu pembekalan. Sementara nilai orang bukan berada di Ramadan kemarin, tapi ketika mati, ketika nyawa dicabut, pas nyapo, itu yang penting. Kalau kita pas puasa Ramadan, pas baik-baiknya, kemudian kita mati, alhamdulillah, mati kita pas baik. Tapi ketika Ramadan habis, lalu berlalu Ramadan, ketika mati pas nggak ngamal, bahkan maksiat, nah ini bahaya. Makanya kebaikan yang ada jaga, jadikan modal. Maka kebaikan yang ada jadikan berikutnya lebih baik lagi. Apalagi kita telah dilatih dengan iktikaf 10 hari, kita dibikin jadi wong sing menjadi penghuni masjid. Wonten pun yang iktikaf di masjid.
Programnya berapa hari iktikaf standarnya? 10 hari. Kita dibikin wong sing atine kecantol di masjid. Maka jangan sampai kecantole nek Ramadan. Selepas Ramadan supaya kecantol kita di masjid sama. Makanya jamaah tegakkan, jangan sampai terlambat. Ojo nganti terawih rame tapi sholat yang mau waktu malah sepi. Niku jenenge kuwalik. Kuwalik napa kul kawik? Kuwalik kalah kul kawik niku napa nih? Diupayakan kita tidak telat di dalam sholat kita. Kenapa? Nilai kita berada pada sholat. Sholatnya apik kabeh, sholatnya nggak bagus, ini bahaya. Makanya benahi sholat kita semuanya. Puasa dan sholat merupakan dua alat pertolongan. Wasta'inu bis sabri wassalah, supaya kamu minta tolong kepada Allah dengan cara sabar, dengan cara sholat. Sabar diantaranya punya makna puasa. Nah itu telah kita kerjakan dan jaga dengan puasa-puasa yang lain. Setelah Ramadan bersama Syawal diupayakan nanti bulan-bulan berikutnya 3 hari 1 bulan supaya ajek. Kenapa? Itu alat pertolongan. Sehingga nanti kita dinilai puasa selama 1 bulan. Kenapa? Puasa alat pertolongan. Dan supaya kita itu sholat, maka duanya tidak bisa dipisah. Siapa yang pengen dirinya dibenahi oleh Allah, maka benahi sholat dan kesabaran kita. Kenapa? Kedua-duanya merupakan alat pertolongan. Apalagi kita semakin mendekati kematian, tambah cedek mati mboten? Tambah ganteng napa tambah ayu? Tambah sugih napa badhe disapih? Enggak tambah ganteng, enggak tambah ayu, enggak tambah sugih, tapi nyedeki disapih. Apa yang bisa kita bawa mati apabila kita disapih dari dunia kita sementara kita belum punya bekal akhirat kita. Maka puasa kita merupakan pelatihan, upayakan itu dijaga berikut dan berikutnya. Berikutnya yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini adalah mengenal adab hutang piutang atau pencatatan di dalam urusan hutang piutang. Ini kita bahas karena memang Allah telah menjelaskan. Yang kedua, sepertinya manusia sulit bisa dipisah dari utang, walaupun itu terpaksa. Walaupun orang bekerja keras berdoa, Allahumma ini a'udzubika minal ma'tham wal maghram, ya Allah lindungi saya dari hutang dan terbelenggu dosa. Tapi keadaan mendesak, seringnya orang itu tetap berhutang. Sementara hutang ialah memanfaatkan harta orang lain yang nanti harus mengembalikan yang semisal. Hutang ialah memanfaatkan harta orang lain nanti mengembalikan semisal. Nah karena memakai itu bisa habis, mengembalikan itu harus punya benda. Lentek, napa sing dibalik nih? Makanya orang yang punya hutang itu supaya punya jaminan. Andaikan benda yang dipakai nggak bisa mengembalikan, jaminannya kena tinggi jonggol. Sementara mati hutangnya belum lunas, itu panas apa adem? Panas. Walaupun hutang itu boleh, tapi hanya semata belum dibayar, panas. Tiga pendem nek pinggir kali, panggah panas napa malah adem? Panggah panas, karena alam kubur nggak naik pinggir kali. Di mana saya tidak tahu. Tapi orang akan memasuki kapan? Makanya siapa yang berutang supaya dipenuhi adabnya, karena resiko utang itu berat walaupun utang itu boleh. Nah begitu. Adapun tujuannya, karena manusia itu berpotensi berhutang, sementara utang itu berisiko. Kita kenali dengan adab yang ada. Bila kita terpaksa hutang, itu nanti akan menjadi penyelesai, bukan menjadi beban. Ini tujuan tema ini kita angkat
kita angkat bersama sebabnya. Landasan hukum berkaitan masalah ini nukilan surah Al-Baqarah 282. Ini ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, satu halaman full. Waktunya terbatas, kita langsung kepada bacaan per kata bersama terjemahnya. Berikutnya nanti rangkuman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tatayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ila akhir ayat sampai seterusnya ayat. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya dengan yakin tentang kedudukan Allah, tidak ragu dan mewujudkan apa yang jadi kewajibannya. Kedudukan Allah adalah sebagai pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Nama-nama semakin menunjukkan keagungan Allah. Orang semakin mengenali, semakin takjub, dan semakin ia kenal dirinya semakin lemah, sehingga dia dikirim untuk jaga nasib kepada Allah. Itu namanya mengenal kedudukan Allah. Kewajibannya satu, diyakini di hati tanpa ragu. Dua, digerakkan oleh lisan dengan dua kalimat syahadat. Yang ketiga, diwujudkan dengan melaksanakan amal-amal ketaatan yang sudah dalil menyebutkan, kitab ditafsirkan dengan sunnah sebagaimana para sahabat paham dan beramal. Iman bisa naik, maka naikkan dengan ilmu, ketaatan, lingkungan, teman yang baik, istighfar, zikir, sedekah, nanti akan terjaga dan naik nanti iman. Iman bisa turun, maka jaga dari maksiat, dari dosa, lingkungan yang jelek, lupa, nanti bisa anjlok, makanya diwaspadai dari anjloknya iman. Orang yang beriman dipanggil karena mereka hidup, diperintah tantang, dilarang mandek. Makanya Allah mencintai mereka ketika dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, merupakan panggilan kasih sayang. Allah tidak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh. Tapi kenapa Allah yang memanggil-manggil? Ini menunjukkan saking gedene nikmat Allah. Makanya bila kita sudah dipanggil-panggil padahal kita yang butuh, ternyata kita kok nggak nyambut, wah ini perkara yang bahaya. Perkara yang bahaya. Ibaratnya bayek orang iso golek pangan dhewe dimimiki moh, terus pundi kira-kira? Bayek rong iso golek pangan dhewe dimimiki moh, terus pundi nasibe? Nah, bisa dijawab sendiri. Maka kondisi kita di akhirat nanti lebih lemah daripada bayek. Bayek niku tasih wonten tiyang sing nyayangi mboten? Tiyang wonten padang mahsyar saged saling menyayangi? Mboten saged. Yauma yafirul mar'u min akhi, akan lari orang dari saudaranya dan semuanya. Kabeh wong mikir awake dhewe, nafsi. Lek enek bayek nangis, jenek sing nulung, tapi di padang mahsyar gak enek. Makanya bayek rong iso golek pangan dimimiki moh, ini bahaya. Kita nanti di padang mahsyar lebih bahaya. Makanya kita menyambut panggilan Allah itu supaya kita ditolong, termasuk ketika ada di padang mahsyar. Maka sambutlah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Idza tadayantum, bila kalian mengadakan transaksi utang piutang, bidainin dengan utang yang kamu adakan, ila ajal musamma, kepada waktu yang telah ditetapkan. Aku utang sekian, mungkin 3 dino tak bayar, atau sepekan tak bayar, atau sesasi tak bayar. Faktubuh, tulisan. Wal yaktub, supaya menulis bainakum, diantara kamu, katibun, sekretaris, juru tulis, bil adri, dengan adil, jangan nambah, jangan ngurangi. Masuk kategori korupsi nanti. Makanya sekretaris butuh wong sing adil.
Jangan orang yang mengatakan selain kelompok kita hartanya bagaikan mahkota di atas singa, pokok singane turu bondone diambil. Lah sekretaris sing ngono kacau mboten? Gak karuh-karuan. Makanya sekretaris itu harus orang yang betul-betul adil. Waktu Syekh Makani menempatkan sesuatu di tempatnya. Jadi harus muslim ahli tauhid bisa dipercaya. Wala ya'ba katipun jangan sampai menolak si juru tulis ayat tuba untuk menulis kama allamahullah sebagai Allah mengajari dia mampu menulis. Sapa sing iso nulis disambati tulungen. Kenapa? Untuk syukurmu. Dan itu penting. Fal yaktub wal yumlil alladhi ali al-haqu, maka supaya yang menulis dan yang mendiktekan orang yang punya hak A duwe-duwe, B nyilih. Siapa yang nulis? Ya A sing duwe, duitnya disilih. Dia yang nulis. Karena dia yang punya hak. Wal yattaqilla rabba, supaya dia takwa kepada Allah. Jangan sampai dia maksiat karena nanti mendapatkan murka dan siksa Allah. Karena mana takwa adalah menjaga diri jangan sampai terkena murka dan siksanya. Makanya perintah kerjakan, larangan jauhi. Dengan harap cemas ada ilmunya. Wala yabhas minhu, saya jangan sampai mengurangi. Gak boleh korupsi. Fa in kana, maka jika ada alladhi orang alaihaku yang punya hak, safihan itu ternyata gak patek pinter, sugih tapi gak patek pinter. Ada? Kondone wakat tapi gak patek pinter. Ada? Ayatnya banyak. Al-dhaifan atau lemah, la yastatiuna ayumila, tidak mampu mendiktekan dia. Fal yumlil, maka supaya yang mendiktekan adalah waliyu keluarganya biladil, dengan adil. Makanya apabila salah satu dari anggota keluarga kita gak patek pinter tapi sugih, nah, di antara kita supaya ada yang beneh. Dulurku sugih tapi rapate iso, aku kudune njogo aja nganti dulurku tinggi romanan wong. Wastasyidu syahidaini mirijalikum, dan supaya kalian persaksikan dengan dua saksi dari kalangan laki-laki di antara kamu. Untuk urusan harta pernikahan itu saksi minimal 2. Tapi kalau untuk urusan kelamin sehingga bisa menyeret kepada perzinahan, saksinya nggak cukup 2, tapi berapa? 4. Namanya rijal itu tokoh orang yang dikenal sehingga bisa dipercaya. Fa ilam yakuna rajulaini, apabila cari 2 orang laki nggak ada, fa rajulun wa imra'atani, maka boleh diwakili seorang laki-laki dan 2 perempuan. Berarti nilai laki-laki di hadapan hakim di dalam urusan persaksian nilainya 2. Kenapa? Ya memang masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan. Di bidang persaksian perempuan memiliki kekurangan, laki-laki punya kelebihan. Tapi di bidang lain laki-laki kadang lebih rendah daripada perempuan. Apa contohnya? Di depan anak hak ibu berapa kali daripada bapak? Sampai 3 kali. Makanya masing-masing itu supaya mengenali kekurangannya, kelebihannya syukuri, kekurangannya sabari, jangan sampai menjadi bahan olo-oloan. Mimman tardawna minaswada, dari orang yang kalian ridhoi kalangan saksi. Antadila ikhtahuma, bila salah satu dari 2 perempuan itu ada yang lupa, fatudzakira ikhtahuma al-ukhra, perempuan satunya bisa mengingatkan. Wala ya'ba syuhadau idza matu'u, dan jangan sampai para saksi itu menolak ketika mereka diundang. Walaupun itu berat dan jauh, walaupun tidak bergaji, apalagi berdampak, resikonya itu berat, maka supaya ia hadir. Kenapa? Ya karena memang dibutuhkan, dan itu bentuk syukur
Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran, kalian jangan bosan untuk mengadakan pencatatan dari transaksi utang piutangmu, entah itu jumlahnya kecil atau gede, ila ajalnya sampai waktu yang telah ditetapkan. Dalikum, hutang piutang yang ada catatannya dan saksi, bahkan di kertas berharga bermaterai, bahkan dibawa ke notaris. Dengan cara seperti itu, aksatu inda Allah, dinilai lebih adil di sisi Allah, wa dan lebih tegak. Lisadati, untuk persaksian, wa adna Allah tertabu, dan berpotensi kalian tidak ragu sehingga tidak terjadi pertentangan. Makanya ojo mengandalkan percaya. Wis pokok sing nyilih sampean aku percaya, gak usah. Jangan. Kalau memang betul-betul percaya, apa nanti apabila dia tidak mengaku, ya lilakno. Nah begitu. Apa ada? Akhirnya nggak dicatat. Ada. Kisah Israiliyah, dua orang yang soleh, yang satu punya dana, yang satu pengusaha. A berkata kepada B, B, kamu kaya, punya modal, tolong saya diberi dana, itu saya putar. Jaminanmu apa? Allah. Saksimu sapa? Allah. Ya wis, aku percaya. Ki gawonen 1000 dinar. Sak dinar niku sekitar berapa? 4 gram seperempat. 1000 berarti ya nek 4 kilo emas. Banyak kan? Pinten duite 4 kilo emas? Lek emas pulan 20 kilo ya mahare biasa-biasa 2 jutaan. Tapi lek emas sing iki ya akeh le. Itu ternyata ridho Allah sebagai jaminannya, sebagai saksinya, yang konsekuensinya nanti apabila orangnya nggak bisa bayari, dia akan mendapatkan pahala di akhirat sehingga nggak tukaran. Kalau memang mau begitu ya silahkan saja. Tapi apabila belum bisa seperti itu, dan bila ada masalah berpotensi ada pertengkaran, makanya dengan cara dicatat ini cara yang lurus. Karena orang bagi itu anak sing apik tulus, anak mek ketoke, ya kan? Mosok aku iki kaji gak percaya, anak sing promosi ngoten nggih. Kadang dipercaya Pak Kuwaji jebule kajine kaji napa? Nah, itu kalah. Kaji pengakuan nih, tapi kenyataannya berbalikan. Itu supaya dicatat. Illa kecuali antakuna, jika ada transaksimu itu tijaratan hadirotan, transaksi jual beli yang bersifat cash. Tudirunaha, yang kalian putar bainakum di antara kalian, falaisa alaikum junahun, maka enggak ada dosa Allah taktubuha, bilang enggak kamu tulis. Tapi sekarang kayaknya enggak ada. Berdagang profesional itu enggak ada notanya, kayaknya enggak ada. Jenengan mlebutan swalayan, wonten-wonten notane. Ada. Dan itu sangat dibutuhkan. Bila terjadi kesalahan bisa dilacak. Mananya seperti itu. Jadi itu tidak diwajibkan saja dicatat, butuh. Apalagi berpotensi ada bahaya pencatatan, lebih butuh. Wastasidu idza tabayatum, supaya kalian mengadakan persaksian ketika mengadakan transaksi jual beli. Maka saksi ini minimal sudah cukup. Apabila nggak ada catatan, ada saksi. Apabila saksi nggak ada ketika jual beli, maka nota itu penting. Wala yudhara katibun wala syahid, jangan sampai dimudorotkan si juru tulis maupun saksinya. Namanya ta'awun, kamu ditolong ya supaya saling tolong menolong, jangan sampai mereka dikorbankan. Wa in tafalu fa inna fusukum bikum, maka jika kamu enggak melakukannya berarti terjadi kefasikan pada diri kalian.
Wattaqullah, jagalah dirimu dari siksa Allah. Wa yu'allimukumullah, dengan takwamu kamu nanti akan diberikan pengajaran, diberikan solusi. Banyak keajaiban terjadi dengan taat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatunya itu maha mengetahui. Ini pensyarahannya lumayan panjang, ayatnya sudah 1 halaman sendiri. Sekarang kita masuk pada rangkuman. Semoga waktu setengah jam nanti rangkumannya bisa terselesaikan. Mau dicatat monggo. 1. Harta adalah modal penting. Dibutuhkan kecerdasan di dalam pengelolaan. Harta itu modal penting. Dibutuhkan kecerdasan di dalam pengelolaan, yaitu benar di dalam mencari, nomor 1, atau yang A. Yang B, benar di dalam fungsi. Bahkan yang C, dijaga. Itu tadi pelajaran pertama. Harta itu modal penting. Penting mboten? Nggak penting. Harta niku ibaratnya menawi ban niku angini. Ban lek mboten wonten angine terus pundi? Gembos, diglodak nggih. Penak mboten? Mengke toko mobil harganya 50 miliar, bane gembos rasah dikompo, penak mboten? Nah, itu nilai harta itu kalau kita gambarkan ban kuwi angini. Penting sekali kalau begitu. Itu namanya modal yang sangat potensial, penting. Nah, karena penting maka dibutuhkan kecerdasan di dalam mengelola. Yang A, ketika mencari bener carane kerja yang halal, makanya riba ndak boleh, ngapusi korupsi ndak boleh. Kemudian fungsinya juga supaya benar untuk hak hidup dan modal perjuangan. Hak hidup sewajarnya, modal perjuangan sing paling gede. Hak weteng 5.000 pun warak napa dereng, sego pecel. Tapi lek jihad 5.000 cukup mboten? Kaji 5.000 cukup mboten? Nah, makanya untuk pribadi sepantasnya berikutnya modal perjuangan. Makanya itu supaya benar di dalam fungsi. Kemudian yang bagian yang C, supaya harta itu dijaga. Itu tadi pelajaran nomor pertama. Nomor 2, di antara fungsi harta adalah alat untuk tolong menolong. Nomor 2, di antara fungsi harta adalah alat untuk tolong menolong. Titik 2, A, nafkah. B, sedekah. D, dana jihad. C, untuk memberikan hutangan kepada yang butuh. Ini di antara fungsi harta. Di antara fungsi harta untuk tolong menolong, apa saja tadi contohnya? Yang A, nafkah. Termasuk suami kerja nggih mlonjo keluarga anak bojone. Itu sedekah niku. Senes beban. Biasanya suami niku muring-muring mboten. Dipleter aku mek kon golek duwe apa enak wong wedok nampa wae. Ngoten nggih. Jangan. Memberi itu sedekah. Nah begitu, memberi itu sedekah. Makanya jangan rumoso dipleter. Itu fungsinya besar itu. Yang kedua untuk sedekah
yaitu membantu pada orang lain. Dan nafkah itu biasanya untuk keluarga yang ditanggung, sedekah itu lebih luas. Termasuk fungsi yang ketiga untuk dana jihad, termasuk dana ilmu. Ngurusi pendidikan orang yang dibantu, dana itu masuk wilayah jihad. Termasuk untuk memberikan hutang. Bahkan ngutangi pindu itu nilai pahalanya seperti sedekah sejumlah yang ia utangkan. Mas, aku nyilih duit piro 10 juta, seminggu tak baleni insyaallah. Wah, ini 10 juta. Seminggu dibalekni, nyilih neh dibalekni. Itu nilainya sama saja dengan sedekah pinten? 10 juta. Biasanya mikir-mikir mboten, ngwai uang 10 juta. Oh, duite mbae, ngoten nggih. Makanya harta itu penting. Harta itu penting. Itu tadi nomor 2. Sekarang masuk pelajaran nomor 3. Nabi SAW berlindung dari terbelenggu hutang. Nabi SAW berlindung dari terlilit utang. Deyek kabutan hutang. Kenapa? Karena titik 2 harus mengembalikan. Yang nomor 2 berpotensi terjadi pengkhianatan dan dusta. Nah, begitu. Itu tadi pelajaran nomor 3. Nabi SAW berlindung dari terlilit utang. Makanya kita sama ngantos gadah hobi. Napa hobi nih? Tukang utang. Maksa-maksa mawon lah utang niku. Kayak pancen ra kuat ndelawat. Ya kepeksa lah. Kepeksa. Kayak bojoku ora tak bonjo njaluk pegat ya golek utangan lah. Senada dengan itu, apalagi sebatas tonggone apa boto tuku sepeda motor, masa aku ora tuku ngisin-ngisini golek utangan. Lah niku mboten pantes nih. Kepengker wonten sing modal riayan utang nggih sepeda motor. Ngono ibu-ibuke dadak ngrembyang mase utangan ngoten nggih. Mase digadekne nggih. Mase sapa? Mas sing somese digadekne pisan. Wah, bahaya ini ya. Sing maksa-maksa mawon lah utang niku. Bila tidak terpaksa, itu Nabi SAW itu berlindung dari terbelenggu hutang. Kenapa? Karena pertama ya pancen kudu mbalan, yang kedua itu berkemungkinan wangi lek panggah rong iso ditagih terus. Mungkinkah ngapusi? Berkhianat? Oh iya. Apalagi mati rong dibayar, oh panas di alam kubur. Makanya ngati-ngati. Makanya siapkan jaminan. Siapkan jaminan. Dan diupayakan barang sing diutang itu barang sing gak ilang. Pomorong sembayar, yes barangnya kuwi engko diwehne ngono. Tuku kendaraan regane 30 juta, orang iso bayar. Yes kendaraan kuwi dilungne ngono wae. Kurangnya piro tambahi. Itu lebih ringan, kenapa sudah ada jaminannya. Tapi lek utang dipangan tek, waduh gimbalane napa kira-kira. Makanya kalau tidak terpaksa itu jangan. Nomor 4, cara menjaga harta pada transaksi utang piutang. Ini pelajaran yang keempat, cara menjaga harta di dalam transaksi hutang piutang. 1, dicatat dengan bukti yang kuat. Misalnya bermaterai atau ke notaris. Kita ulang nomor 4, cara menjaga harta di dalam transaksi utang piutang.
Lek ngutangne bondo supaya nggak hilang dan terjaga, makanya ada cara menjaga harta ketika transaksi utang piutang. Nomor satu, catat pada kertas berharga atau dibawa ke notaris bila jumlahnya memang besar dibutuhkan ke notaris. Dan nomor satu, nomor dua, saksi kepercayaan. Saksi kepercayaan. Dua laki-laki atau satu laki-laki dengan dua perempuan, sehingga bila terjadi apa-apa nanti dengan itu, nah, nanti akan terbayar. Karena saya juga pernah seperti itu, mek jagane dipercaya. Kenapa dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya? Ketika saya tagih, sopo aku ra kelingan, iya ngono. Gitu tuh tekku. Kayak kini orang duwe, kini yang mek dititipi, benjo ilang tak titipne, ternyata sing dititipi nggak ngakoni piye, ya wis luru-luru dewi. Alhamdulillah Allah mencukupi. Berikutnya nomor 5, faidah pencatatan. Nomor 5, faidah pencatatan. Jadi utang yang dicatat itu ada faidahnya, faidah pencatatan. Satu, menjaga hak harta. Nomor 2, penetral perselisihan. Dan tadi nomor 5, faidah pencatatan utang. Satu, cara menjaga hak harta. Yang nomor 2, penetralisir perselisihan. Ada buktinya. Nomor 6, salam atau salaf. Salam, S-A-L-A-M, salam atau salaf. Termasuk wilayah hutang. Dan itu boleh dengan syarat. Satu, ditetapkan waktu. Yang nomor 2, ukuran. Yang nomor 3, karakter. Saya ulang, salam atau salaf termasuk wilayah hutang. Itu boleh dengan syarat 3. Nomor tadi pertama, ditetapkan waktu. Nomor 2, ukuran. Nomor 3, karakter. Sekarang perinciannya begini. A, pedagang. B, pembeli. B datang kepada A, aku butuh beras 5 ton. Adakan selama 1 bulan. Kriteria beras ini. Piro per kilo dan totalen. Waktunya 1 bulan. Ukurannya 5 ton. Kriteria benda yang dijelaskan sudah ada contoh nih. Pomo beras nopo kira-kira? IR64 nopo Bramu? Ada contoh nih, ada karakternya. Di total duitnya sekian, duitnya diserah nih. Nah, itu namanya salam, nyerah nih duit untuk pesan barang. Itu namanya salam boleh, namanya salaf boleh. Salam itu nyerah nih, salaf itu pancen nitip nih. Nitipnya duit, B pembeli, A pedagang, B nitip kepada A mengadakan beras. Kriterianya sudah ada contoh.
waktunya ditetapkan, bobotnya sudah ada bersama harganya, itu boleh. Itu juga supaya dicatat ada saksi. Berikutnya nomor 7, syarat sekretaris juru tulis. Sekretaris atau juru tulis? Juru tulis, ada syaratnya jadi juru tulis. Yaitu adil. Apa? Adil. Jangan sembarangan golek juru tulis. Bendahara dan semisalnya, tapi iso ngowahi tulisan. Berikutnya nomor 8, di antara bentuk syukur karena mampu menulis, maka terampil mencatat perkara-perkara penting. Ini poin ke-8, di antara bentuk syukur karena mampu menulis. Di antara bentuk syukur karena mampu menulis. Apa itu? Terampil mencatat perkara-perkara penting. Panjenengan saged nulis mboten? Putra nomor 3 lahir tanggal pinten? Ayo. Orang mesti hafal. Makanya bentuk syukur nulis. Sehingga ketika dibutuhkan, oke. Kita punya catatan harian lek telaten, bagus. Mau pengen murojaah sedina ki sing tak tandangi apa? Nah, itu nanti bisa dikalkulasi. Sudah naik atau belum nilaiku hari ini. Nah, sekiranya itu memungkinkan, monggo. Itu termasuk bagian dari apa? Bentuk syukur mampu menulis, yaitu terampil menulis perkara-perkara penting. Berikutnya nomor 9, pemilik hak yang paling berhak mencari sekretaris. Pemilik hak yang paling berhak mencari sekretaris. A. Sugih, bondone diutang wong. Nah, dia yang mencatat atau dia yang mencari sekretaris. Petugas dia untuk mencatat, sehingga ketika catatannya rapi, bagus. Sehingga manajemennya gitu bagus. Apalagi perusahaan, keberadaan sekretaris itu penting. Rapat-rapat, nah, butuh ikut sekretaris. Nah, itu fungsinya luas. Yang ke-10, di antara fungsi saksi. Ke-10, di antara fungsi saksi. Titik 21, pendamping pemilik hak. Di antara fungsi saksi, 1, pendamping pemilik hak. Nomor 2, pengokoh transaksi. Kita ulang, nomor 10, di antara fungsi saksi, 1, pendamping pemilik hak. Berarti tiang itu butuh konco. Duwe saksi berarti pendampingnya. Awakmu nyeseni toh, akan kuat kan, duwe konco gitu kan ya. Yang nomor 2, pengokoh transaksi. Pengokoh transaksi. Berikutnya nomor 11, standar saksi itu laki-laki. Ia sebanding 2 perempuan. Itu nomor 11, standar saksi itu siapa? Laki-laki. Dia itu sebanding dengan 2 perempuan.
Kenapa? Ini aturan dari Allah, Allah yang Maha Tahu. Makanya saksi untuk semisal utang piutang pinten nang jumlahipun 2 laki-laki. Bila nggak ada 1 laki-laki dengan 2 perempuan. Berikutnya nomor 12. Insyaallah nanti sampai nomor 15. Orang-orang yang terlibat transaksi, orang-orang yang terlibat transaksi, semisal hutang, jual beli dan semisal, orang-orang yang terlibat transaksi, semisal hutang, jual beli dan lain-lain, yang membutuhkan penulis dan saksi, yang membutuhkan penulis dan saksi, maka supaya saling tolong dan tidak saling merugikan. Maka supaya saling tolong dan tidak saling merugikan. Kita ulang nomor 12. Orang-orang yang terlibat transaksi, semisal hutang, jual beli dan lain-lain, yang membutuhkan penulis dan saksi. Pitungnya butuh penulis, pitungnya butuh saksi. Maka supaya terjadi saling tolong menolong dan tidak saling merugikan. Saksine ya sing jujur, penulisnya jujur. Lek pancen sambat wong ya sangonono, ngoten lho nggih. Ini kira-kira perusahaan duwe sekretaris diken gaji mboten kira-kira? Ya apa gelem berarti gaji. Nomor 13. Jual beli yang penting agar ditulis dan disaksikan. Jual beli yang penting agar ditulis dan disaksikan. Titik. Jual beli yang penting agar ditulis dan disaksikan. Dan alhamdulillah ini sudah biasa berjalan. Nota itu ada kan? Jangan mundut sepeda motor anyar, wonten-wonten. Bukti penulisan, wadah. Wong swalayan kadang tuku sikat regane 3.000 enek notane ngoten. Kejaba toko cilik. Dan tadi nomor 13, 14. Bentuk ketakwaan dalam muamalah, bentuk ketakwaan di dalam muamalah. Dengan adanya pencatatan dan persaksian. Bentuk ketaatan di dalam muamalah dengan adanya pencatatan dan persaksian. Karena manusia berpotensi mengingkari, karena manusia berpotensi mengingkari. Itu tadi nomor 14. Bentuk ketakwaan di dalam muamalah dengan adanya pencatatan dan persaksian. Tiang niku lek takwa, lek petung, dan itu penting supaya tidak terjadi pengkhianatan, pertengkaran. Sementara takwa itu membimbing kebahagiaan, bukan permusuhan. Maka bentuk takwamu ya
catatan golekna seksi. Kamu menuntut punya hak, dia mengingkari, nggak bisa. Kenapa? Ada bukti saksi, kan terjaga kan ketakwaannya. Tapi lek ora, oh satu karan. Terakhir ke-15, karakter saksi, sifat-sifat saksi. Karakter saksi atau sifat-sifat saksi. Satu, bukan anak kecil dan bukan budak. Itu karakter saksi. Satu, bukan anak kecil dan bukan budak. Nomor dua, bila sulit mencari saksi, maka satu saksi bisa diganti dengan dua sumpah. Bila sulit mencari saksi, maka satu saksi bisa diganti dengan dua sumpah. Maknanya gimana? Saksi ini sopo? Golek uang renek. Kenapa? Di tengah padang pasir renek uang. Ya sing ngutangi malah kon sumpah ping papat. Dua sumpah sebagai wakil satu saksi, dua sumpah lagi wakil satu saksi. Tapi semoga nggak terjadi. Yang ketiga, saksi dan penulis supaya berjiwa mudah. Saksi dan penulis supaya berjiwa mudah. Saksi dan penulis supaya berjiwa mudah. Jadi wong sing penaan ngoten nggih. Tolong aku catetno nggih. Tolong awakmu roh tentang masalahku nggih. Jadi saksi ya nggih. Nah, begitu. Itu namanya punya jiwa mudah. Bahkan sebaik-baik saksi ketika betul-betul tahu sebelum diminta dia sudah menawarkan. Bukan nonyol-nonyol, tetapi memang untuk menolong menyelesaikan masalah. Roh bersengketa, wongnya bersengketa masalahnya apa ngene. Oh, aku roh masalahnya, aku dadi seksi. Tawakno, datanglah, tawakno. Itu boleh. Kenapa? Memang itu tolong menolong dan itu sebaik-baik saksi. Tapi sejelek-jelek saksi nggak dibutuhne nonyol-nonyol lah, itu sing bahaya. Apalagi nanti malah ngarang. Berikutnya karakter yang keempat, jumlah saksi setiap masalah berbeda-beda. Jumlah saksi setiap masalah itu berbeda-beda. Itu tadi karakter yang keempat. Itu tadi poin yang ke-15, sifat-sifat saksi. Nomor 1, bukan anak-anak dan juga bukan budak. Nomor 2, bila cari saksi mahal maka satu saksi bisa diganti dengan dua sumpah. Nomor 3, supaya saksi dan penulis memiliki jiwa mudah, disambati penak. Nomor 4, jumlah saksi setiap masalah berbeda-beda. Untuk jual beli berapa? Utang piutang jumlah saksi 2. Untuk urusan kasus keluarga perzinahan berapa? 4. Itu tidak sama jumlahnya. Nah seperti itu. Kenapa? Memang kondisi itu berbeda-beda, makanya solusi pun juga berbeda-beda. Demikian juga materi yang panjang bisa kita rangkum. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita cukupkan, mungkin ada tanggapan dulu, disilahkan. Fadilahnya orang yang membebaskan hutang itu sudah kita sampaikan di kuliah subuh beberapa hari yang lalu.
yassara mu'siron yassarallahu fid dunya wal akhirah. Sapa sing memberikan kemudahan wong sing terbelenggu terlilit hutang, dia akan dimudahkan urusannya dunia maupun di akhirat. Makanya orang yang punya hak nagih, ketika sing ditagih rong memungkinkan, minimal beri waktu. Ngapunten kula dereng saged balekni, kula nyuwun sesasi malih diberikan tengah waktu. Ya enggak apa-apa, rong sasi ya enggak apa-apa. Wis anu sesasi cek kurang, rong sasi gak apa-apa. Ngapunten dereng wonten. Kula nyuwun kalih wulan malih, ya patang sasi gak apa-apa. Minimal begitu, itu namanya cara memudahkan. Dene-dene di arep-arep kok gak enek, ya sudah lepas saja. Bila kamu sedekah itu lebih baik, maka itu dia nanti akan dimudahkan urusannya dunia maupun akhirat. Nah, itu tidak diperinci apa, berarti luas kalau begitu. Makanya ketika mendapatkan kesulitan, mengadu saja, ya Allah dulu saya memudahkan orang yang terbelenggu, maka sekarang saya mudahkan. Sekarang kita lihat kasus, ada seseorang menjadi pedagang punya pegawai, kayaknya dia nggak kenal agama tapi fitrahnya lurus. Mungkin mau cari agama gak ada, mungkin semisal di masa fatroh, masa kosong, kitab dulu nggak ada, lapuk yang baru belum tiba, dia tidak terbawa oleh masyarakat, dia menjaga fitrahnya. Kebaikannya mungkin sebatas itu. Di antara bentuk kebaikannya adalah dia sebagai pengusaha yang punya pegawai-pegawai. Lek wayah nagih saja kok belum memungkinkan, beri tenggang. Kalau nggak ada harapan, bebaskan. Itu pesannya kepada pegawai. Akhirnya dia ketika mati pesan kepada anak-anaknya, aku soleh mati bakaran, sebab saya merasa gak punya modal. Lek nganti aku dibalen kepada Allah, waduh modalku apa aku gak duwe bakaran. Harapan dia tidak akan tertuntut. Tapi kenyataannya Allah itu maha kuasa. Angin dan lautan yang membawa abu diperintahkan kembalikan, kemudian dibikin utuh lagi. Ditanya, fulan nyapa awakmu kok ngono? Bilang kau kuasa membangkitkan saya nggak punya alasan apa yang bisa saya persembahkan selama di depanmu. Kamu duwe apa? Kula mboten gadah napa-napa, paling-paling kula namung gadah pesen datang para pegawai lek wayah nagih, sekira kok rong duwe memberi tangguh, sekira nggak ada harapan dibebaskan. Apa kata Allah? Ya sudah, kamu tak bebas nih. Tapi kita mboten angsal pesen nggih, soal wayah mati aku bongen ngoten mboten angsal nggih. Niku kisah jenis syariat. Tetapi ada sisi akhlak yang bisa dipegang. Apa? Memberikan tenggang ini adalah fungsinya dari masa ke masa berfungsi. Dan itu maslahat. Kenapa? Akhlak itu memberikan maslahat kepada lingkungan. Itu tadi tentang fadilah membebaskan orang yang terbelenggu hutang. Demikian yang kita sampaikan. Bila benar dari Allah, bersyukur dan berdoa semoga kita diberikan bermanfaat. Bila salah memang kita punya keterbatasan, semoga Allah membimbing dan memaafkan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.